Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahira Cantika Kaunisa, NPM 19411005 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai keamanan sistem informasi, baik itu mulai dari definisinya, penerapannya di mana, manfaatnya, dan kemudian serangan terhadap keamanan sistem informasi itu sendiri. Yang pertama, definisi keamanan sistem informasi. Definisi keamanan sistem informasi menurut para ahli, yang pertama dari Sarno dan Ivano, menurut mereka, keamanan informasi adalah suatu upaya untuk mengamankan aset informasi terhadap ancaman yang mungkin timbul. Kemudian dari Goldman, menurutnya, keamanan komputer adalah berhubungan dengan pencegahan diri dan deteksi terhadap tindakan pengganggu yang tidak dikenali dalam sistem komputer. Kemudian dari John D. Ward, keamanan komputer adalah tindakan pencegahan dari serangan pengguna komputer atau pengakses jaringan yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir dari G.J. Simon, menurutnya keamanan informasi adalah bagaimana usaha untuk dapat mencegah penipuan atau bisa mendeteksi adanya penipuan pada sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Dari beberapa pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa keamanan sistem informasi pada komputer merupakan suatu upaya pencegahan, kerusakan, dan gangguan sistem informasi dari serangan yang terdeteksi pada ancaman yang tidak memiliki arti fisik. Menurut saya sendiri, keamanan sistem informasi adalah usaha atau cara untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan pada sistem informasi. Dalam hal ini bisa disebut juga mengamankan sistem informasi tersebut. Kemudian, contoh penerapan keamanan sistem informasi pada kehidupan sehari-hari yang sering banget kita jumpai itu contohnya sistem login, seperti pada aplikasi, kalau sosial media, aplikasi seperti Facebook, Instagram, itu setiap mau masuk kita ngakses ke aplikasi itu pasti disuruh login dulu. Nah, letak fungsi keamanan sistem informasinya pada sistem login itu. Hanya user yang mempunyai akun yang dapat mengakses atau masuk login ke dalam aplikasi tersebut. Dengan adanya username dan password itu, orang yang tidak berhak itu nggak bisa mengakses ke aplikasi tersebut. Kemudian pada isian passwordnya juga rata-rata disembunyikan. Nah, ini untuk apa? Itu untuk mengamankan sistem informasi yang akan diakses dan juga menghindari dari kejahatan yang tidak kita inginkan. Kemudian contoh lainnya itu ada pada WhatsApp ya, sering banget kita pakai itu ada keamanan sistem informasi namanya enkripsi end-to-end. Itu untuk memastikan bahwa hanya kita dan orang yang berkomunikasi dengan kita saja yang dapat membaca atau mendengarkan apa yang dikirim dan tidak ada orang lain yang tahu, bahkan WhatsApp sekalipun nggak tahu. Hal ini karena dengan enkripsi secara end-to-end, pesan diamankan dengan kunci. Jadi, enkripsi ini digunakan untuk menyandikan data-data atau informasi, sehingga tidak dapat dibaca oleh orang yang tidak berhak. Dengan enkripsi, data akan disandingkan dengan menggunakan sebuah password. Untuk membuka data tersebut juga digunakan sebuah password yang sama atau juga dapat password yang berbeda. Kemudian, manfaat dari keamanan sistem informasi. Yang pertama itu ada untuk kerahasiaan. Informasi pada sistem komputer terjamin kerahasiaannya hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berhak. Yang kedua, integritas. Integritas artinya informasi ini dijaga agar selalu akurat. Untuk menjaga informasi tersebut, maka informasi hanya boleh diubah dengan izin pemilik informasi tersebut. Kemudian yang ketiga itu ketersediaan. Menjamin pengguna yang sah atau berwenang untuk selalu dapat mengakses informasi dan sumber daya. Kemudian yang keempat itu yang terakhir, penggunaan yang sah. Jadi menjamin kepastian bahwa sumber daya tidak dapat digunakan oleh orang yang tidak berhak. Pada intinya, manfaat dari keamanan sistem informasi ini adalah mengamankan sistem informasi tersebut dan juga melindungi. Kemudian, serangan terhadap keamanan sistem informasi. Serangan terhadap keamanan sistem informasi dapat dilihat dari suatu peranan komputer atau jaringan komputer yang fungsinya adalah sebagai penyedia informasi. Menurut Stallings, ada beberapa kemungkinan serangan. Yang pertama itu ada interruption. Jadi, sumber daya sistem komputer dihancurkan atau menjadi
tidak tersedia dan tidak berguna. Serangan ditujukan kepada ketersediaan dari sistem. Contohnya, contoh dari serangan ini adalah denial of service attack. Kemudian yang kedua adalah modification. Pihak yang tidak berwenang tidak saja berhasil mengakses, akan tetapi dapat juga merubah sumber daya. Nah, contoh dari serangan ini antara lain itu seperti mengubah isi dari sebuah web dengan pesan-pesan yang merugikan pemilik website tersebut, ataupun mengubah program sehingga bertindak secara berbeda. Kemudian yang ketiga adalah interception. Pihak yang tidak berwenang berhasil mengakses sumber daya atau informasi. Contoh dari serangan ini adalah penyadapan. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah fabrication. Jadi, pihak yang tidak berwenang menyisipkan atau memasukkan objek palsu ke dalam sistem. Contoh dari serangan jenis ini adalah memasukkan pesan-pesan palsu seperti email palsu ke dalam jaringan komputer. Kemudian sebelum saya mengakhiri presentasi ini, ada sedikit kata-kata. Jika kamu ingin menjadi bagian dari orang yang menjaga keamanan sistem informasi, mulailah dari menjaga keamanan informasi Anda sendiri. Baiklah, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.